Hakim Wahyu Imam Santosa dibuat kesal dengan tingkah Susi, ART Ferdi Sambo, yang dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 31 Oktober 2022. Hakim Wahyu jengkel lantaran pertanyaan yang ia lontarkan selalu dijawab dengan berbelit-belit, dan mayoritas hanya menjawab tidak tahu atau lupa oleh Susi. Hakim Wahyu lantas curiga, Susi memang sudah diminta untuk menjawab demikian oleh majikannya. Apa yang dijelaskan oleh penasihat hukum sama kamu sebelum memberikan keterangan? Ya, saya cuma bertanya, ini apa saya kan nggak tahu apa-apa itu. Itu? Iya. Kamu nggak dikasih naskah ini yang kamu harus baca? Tidak. Ini saudara, saya ingatkan ya, majelis sudah mengingatkan tadi ya, saudara kalau memberikan keterangan tidak benar ada ancaman pidana loh. Ini belum saya cross check dengan BAP sebelum saudara ya, nanti termasuk dengan BAP saksi-saksi yang lain. Kalau diizinkan sama majelis, saya akan konfrontir dengan BAP saksi yang lain ini hari ini. Ada seperti yang mengajari saudara. Tak diberi ampun, hakim dan jaksa berulang kali mencecar Susi yang hadir sebagai saksi dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir J. Dalam persidangan, hakim menyebut cerita Susi soal peristiwa di rumah Sambo di Magelang sehari sebelum penembakan Yosua tak masuk akal dan hanya sebuah settingan cerita. Bahkan, keterangan itu dianggap selalu mengikuti settingan dari Ferdi Sambo. Mungkin nanti dulu, belum sampai situ. Inilah kalau ceritanya settingan ya seperti ini gitu loh. Kau anggap kami ini bodoh. Kan ketika tadi saya tanya, ketika saudara menemukan saudara Putri tergeletak, saudara berteriak berharap siapapun yang mendengar membantu. Tujuannya membantu untuk apa? Untuk menaikkan ke kasur, bukan ke tempat tidur? Ya, untuk memapah itu. Untuk memapah saudara Putri. Tapi saudara malah bercerita saudara Ricky saudara Joshua saudara Kuat berantem dengan Joshua. Kan lucu, nggak masuk di akal cerita gitu. Cerita Susi itu kembali membuat Ketua Majelis Hakim, Wahyu Iman Santoso, naik pitam karena menilai cerita tersebut tidak masuk akal. Susi dikhawatirkan berkata tidak sesuai, sebagaimana faktanya. Hal tersebut dikarenakan, Susi tampak terbata-bata saat memberikan kesaksiannya di pengadilan. Hal itu membuat JPU curiga kemungkinan ada orang lain yang sedang mendekte Susi untuk memberikan jawaban saat menjadi saksi di persidangan. Jaksa penuntut umum mempertanyakan, apakah saksi ART Ferdi Sambo, Susi, menggunakan handsfree atau earphone di ruang persidangan saat memberikan kesaksiannya tersebut. Saudara saksi ini dari tadi ketika ditanya majelis dan sebagainya seperti terdiam dan kemudian ada jeda. Ini saudara jujur saya jawab. Saudara saksi di dalam jilbab, mohon izin ini, apakah saudara saksi ada menggunakan handsfree tidak? Ini saya perlu perjelas dulu. Siap. Saudara ada menggunakan handsfree tidak ini? Ada yang mengajari saudara sekarang? Tidak ada. Tidak ada? Tidak. Dipastikan itu tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Menurut pengamat, Susi memang terlihat seperti sudah membaca naskah untuk menyusun skenario bohong sebelum masuk ke persidangan sebagai saksi. Bahkan, diduga Susi memang sengaja menyembunyikan poin-poin penting yang mengarah kepada pengungkapan kasus yang sebenarnya. Ya, tadi hakimnya bahkan mengatakan inilah kalau keterangan kalau sudah disetting. Jadi kelihatannya hakim kan sudah memahami bahwasannya apa yang disampaikan ini kelihatannya sudah disetting gitu. Setting artinya memang
sudah ada perencanaan oleh orang-orang tertentu, dibicarakan, besok kamu ngomong apa, kamu harus ngomong ini, kalau ditanya ini kamu ngomong A, kalau ditanya B kamu harus begini, kalau ditanya kembali lagi begini. Nah, ini yang selalu menjadi keterangan ini menjadi sulit ya, menjadi berbelit-belit seperti ini begitu, karena yang saya katakan tadi mindset settingan gitu loh. Jadi hakim aja sudah sampai mengulangi lagi, jadi dia mengatakan kamu kalau sudah keterangan di setting begini susah kan gitu kan begitu. Jadi memang ada kewajiban bagi kalau ada diduga saksi yang terkesan membaca skrip ya, yang skenario begitu ya, yang sudah disusun sedemikian rupa, maka hakim atau jaksa juga harus menanyakan itu begitu. Kalau sampai nanti si Susi ini dinyatakan sebagai orang yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, maka orang yang mengarahkan, orang yang menganjurkan untuk memberikan keterangan itu bisa terkena pasal itu sebagai turut serta, begitu. Itu harus ditanyakan supaya nanti saksi ini tidak diarahkan, dan orang yang mengarahkan itu tentu punya sanksi tersendiri karena mengarahkan memberikan keterangan tidak benar, karena masuk pasal memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, junto pasal 556, orang yang menyuruh melakukan, artinya menyuruh orang memberikan keterangan palsu di depan persidangan. Nah, itu punya risiko sendiri di pasalnya begitu. Tentu memang dalam faktanya, dalam prakteknya ya selalu dia sebelum memberikan keterangan harus ketemu dulu dong tentu oleh penasihat hukumnya begitu ya. Siapa, apakah penasihat hukum saksi tersebut, apakah penasihat hukum yang akan memberikan keuntungan bagi saksi ini untuk menerangkan begitu. Nah, dia pasti akan menanyakan. Tadi Susi sudah mengatakan, saya mau ngomong apa ini katanya gitu. Di balik kerudung dari Susi, jaksa penuntut umum kasus pembunuhan Brigadir J mencurigai ada yang mengajari Susi, menjawab lewat earphone. Susi yang hadir sebagai saksi di persidangan Senin, 31 Oktober 2022, mengenakan kemeja putih dan jilbab hitam yang menutupi telinganya. Mendengar jawaban yang tak konsisten beberapa kali, jaksa pun menanyakan, apakah ada yang mengajari Susi menjawab saat persidangan. Namun, Susi tetap membantah bahwa dirinya tidak ada yang menyuruh berbohong dan tidak pernah mendapat naskah cerita bohong sebelum masuk ke persidangan. Keterangan Susi yang banyak berbeda dari BAP mendapat peringatan dari hakim. Jika berbohong di persidangan, maka Susi akan dipenjarakan.